karya hasil belajar saya. Semoga apa ya? Semoga keren gitu. Bisa diberi nilai yang baik oleh Bapak Ibu semua. Saya izin share screen-nya Bapak Ibu. Sebentar, saya agak mungkin dulu Pak Yandri. Pak Yandri ya. Perkenalan dulu mungkin Pak. Oh iya, sambil share screen ya Pak ya. Perkenalkan Bapak Ibu, semoga sudah muncul. Nama saya Yandri Suyono. Saya saat ini kebetulan 1 tahun belakangan ini ditugaskan oleh dinas untuk menjadi PLT kepala sekolah di salah satu sekolah di Ambon, yaitu SMK Jaya Negara Ambon. Nah ini mungkin agak beda judulnya ya, karena ini pakai apa? Presentasi sebelumnya gitu, pernah melakukan presentasi di kegiatan yang kurang lebih mirip, berbagi karya begitu. Ya, sehingga mungkin judulnya agak berbeda, tapi kurang lebih sama lah ya substansinya nanti. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi permasalahan ini saya lakukan karena saya tahun kemarin ya jadi kepala sekolah. Jadi tahun kemarin itu masih ada PTMT yang pertemuan pembelajaran tatap muka yang terbatas, dan juga kadang-kadang itu kembali PJJ gitu. Dan sampai saat ini pun kita di sekolah jadinya tetap menggunakan Teams baik untuk assignment ataupun hal-hal lainnya, walaupun memang tidak lagi menggunakan Meet-nya ya, karena kita sudah pembelajaran di kelas masing-masing. Nah, yang menjadi masalah pada saat itu dan ternyata berefek baik bagi kami, yaitu adalah data kehadiran siswa saat pembelajaran itu tidak terpusat itu Bapak Ibu. Ini saya langsung aja nggak apa-apa ya Pak Mansur, Bu Mbak Rima. Tidak terpusat, jadi adanya adanya kehadiran siswa itu adanya di guru masing-masing gitu. Di guru masing-masing, sehingga ketika kita, apalagi saya kebetulan sebagai kepala sekolah, mengevaluasi itu agak rempong gitu ya, karena harus menanyakan sekian guru ini kehadiran siswanya bagaimana gitu. Kemudian kan ada ya jurnal yang harus dikirimkan guru-guru itu di kami di Maluku itu harus dikirimkan ke dinas jurnalnya. Dan ini yang tahu jurnalnya ya gurunya saja gitu. Hasil refleksinya misalnya kalau di dalam ada refleksi ya gurunya saja yang tahu gitu. Ya mungkin cuma butuh tanda tangan di kepala sekolah, tapi kan ketika semua guru harus minta tanda tangan, kadang rasa malas itu muncul itu untuk membaca semuanya. Sehingga ya tanda tangan aja. Sehingga hasil refleksi mereka masing-masing guru itu tidak bisa dijadikan refleksi secara keseluruhan oleh sekolah secara bersama-sama ya, jadi bukan hanya untuk kepala sekolah saja. Dan kemudian yang ketiga, bendahara kami itu pada saat itu repot harus ngitung tiap guru ini kan, karena kami sekolah swasta ya, jadi masing-masing dihitung honornya per jam, jadi hitungan honor di kami itu masih per jam sesuai pergub. Nah, dia harus menghitung misalnya ini ngajarnya berapa jam, masuknya berapa kali, tidak masuknya, ditambah transport. Jadi misalnya dia mengajar 2 kali gitu, 2 kelas, tetapi di hari yang sama kan terjadi transportnya dihitung 1 kayak gitu. Dan sehingga ini dia repot di akhir bulan. Nah, sebagai ya ini karena kemarin ikut kegiatan yang ya, intinya kayak leadership gitu, sehingga katanya masing-masing buat yang ada inovasinya sebagai bukti bahwa leadershipnya ada gitu. Ada inovasinya, ada kreativitasnya, ada teknologinya, dan kualitasnya. Nah, inovasinya yaitu saya mencoba membuat satu platform digital yang mampu menyelesaikan 3 masalah tersebut. Bahkan ada beberapa lainnya juga ternyata sebagai efek bonus. Cukup 1 MS Force Bapak Ibu, dan ini selesai masalah. Nah, karena jadi benar Mbak Rima, sederhana, karena memang sederhana banget. Ini isinya dalam 1 MS Form itu tidak banyak juga item-itemnya. Nah, kreativitasnya karena dengan 1 form sini saja itu bisa, dan hanya bisa diisi oleh akun guru. Itu dia mendata kehadiran, kemudian refleksi juga, hal baik apa pembelajaran yang telah dilakukan, sarannya mungkin atau lainnya, dan juga total biaya honor dan transportasi. Ini bisa terjawab dengan 1 form itu.
teknologinya ya karena saya menggunakan bantuan Power Automate ya dan lainnya tentu saja ya. Dan yang sangat membantu juga di sini adalah approval. Ini benar-benar membantu saya karena ketika guru mengisi form itu tidak selesai di mereka Bapak Ibu. Jadi harus divalidasi dulu kayaknya. Istilahnya divalidasi atau diverifikasi gitu oleh kepala sekolah atau mungkin oleh Wakasek. Jadi salah satu lah yang duluan. Yang tahu dia berapa jam. Nah di situ yang mengkonfirmasi itu, yang atau yang approve itu dia harus nulis berapa JP guru tersebut itu untuk perhitungan honornya, dan juga dia terlambat atau tepat waktu atau misalnya dia belajarnya daring atau gimana itu ada di situ. Nah dari situ nanti akan ketika sudah di approve itu ada si guru yang tadi ngisi itu dimention di grup kita di Teams bahwa misalnya dia datang terlambat akan dibilang Anda datang terlambat ya, jadi dia bisa mengkonfirmasi kembali mengkonfirmasi balik hasil approval itu, oh saya tadi datang tepat waktu misalnya. Nah terkait kualitas sendiri sebagai salah satu ya sebagai kepala sekolah gitu saya merasa penting dalam organisasi khususnya di sekolah itu untuk adanya kegiatan refleksi dan bukan hanya oleh saya tapi oleh semua secara bersama-sama sehingga Bapak Ibu dengan ini pun itu bisa jadi semua hasil refleksi dari masing-masing guru itu akan terpost akan tertampil misalnya untuk hariannya atau untuk dari masing-masing guru misalnya hari ini ada 3 mapel gitu ya nanti akan muncul semua mapelnya beserta refleksi dari mereka jadi kita bisa belajar bareng dari hasil refleksi itu juga bisa tahu dia berapa jam ngajar terlambat apa tidak dan lain sebagainya dia masuk apa enggak. Nah kemudian ini ada video contohnya Bapak Ibu semoga tidak ada suara memang jadi hanya menunjukkan jadi dari ini formnya itu sudah ada di tiap-tiap kelas di Teams sehingga mereka tinggal mengisi apakah dia itu adalah merupakan proses pembelajaran ataukah pelatihan misalnya kalau pelatihan kan berarti tidak perlu siswa gitu tapi dia hadir di sekolah jam keberapa mata pelajarannya apa misalnya di sini saya jam misalnya matematika gitu pertemuan keberapa ini menjadi data buat kami dan tinggal dia mengabsen kehadiran siswa di absen. Setelah itu Bapak Ibu semoga belum ini ya nanti akan ada ini videonya sudah beberapa bulan yang lalu. Nah di sini ada refleksi yang harapannya memang teman-teman itu bisa mengisi bisa merefleksi hal baik apa yang sudah dilakukan ketercapaian tujuan pembelajarannya pada hari itu sudah berapa besar gitu apakah kalau memang ada masalahnya apa gitu. Ini bisa menjadi refleksi bersama. Dan ini misalnya kemudian dia mengupload foto pada saat melakukan pembelajaran karena memang permintaan dari dinas itu disertakan foto-foto mereka saat pembelajaran. Nah, di sini ada 3 foto yang kami minta, belum juga ya ini, tulisnya panjang. Oke. Jadi ya, kemudian submit. Saya butuh lewatkan aja kali ya. Nah, setelah itu ketika di submit akan muncul konfirmasi ini kebetulan di akun saya, jadi saya perlu ini berapa JP, berapa jam gitu dia ngajarnya dan tepat waktu apa tidak. Nah selanjutnya akan ada di ruang guru kami itu di Teams itu nanti akan di salah satu channelnya akan muncul yang jadi kita dimention guru yang bersangkutan dimention terima kasih Anda datang tepat waktu kayak gitu. Kemudian nah dari sini akan muncul beberapa hasil ya Bapak. Cuman ini sudah saya update jadi tidak seperti ini nanti tampilannya nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu. Tapi kurang lebih seperti ini. Oke, ini mungkin saya bisa teruskan.
Nah, alurnya adalah pertama lewat Microsoft Forms, itu hanya akun guru yang tertentu saja, hanya akun guru yang bisa ngisi, guru siswa tidak bisa. Yang diisi hanya jam keberapa, mata pelajaran apa, pertemuan keberapa, kelas berapa, daftar hadir siswanya, masalah selama pembelajaran atau saran atau lainnya, refleksi lah ya, dan foto. Cukup itu. Ini nantinya akan dibantu oleh approver seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Ini yang meng-approve perlu mencantumkan berapa JP, dia terlambat apa tidak, dan ini hanya dilakukan oleh beberapa akun saja, tidak semua diberikan hak akses. Selanjutnya akan dimention di grup, di Teams. Nah, dari sini Bapak Ibu, persentase kehadiran siswa per bulan sebagai semacam dashboard gitu ya. Saya bisa lihat persentase kehadiran siswa per bulan itu jadinya berapa persen yang hadir, berapa persen yang dari masing-masing siswa gitu ya. Saya membuatnya menjadi misalnya 5 yang terbaik dan 5 yang terburuk gitu. Karena kita punya di sini ada kami pajang siapa-siapa saja 5 terbaik itu di bulan ini, nah itu akan kita pajang gitu. Karena kita kan SMK ya, jadi soal-soalan kayak di tempat kerja gitu ada apa employee of the week kayak gitu atau employee of the month. Nah, kita mencoba membuat seperti itu juga. Dan tapi di data yang ini di dashboard ada juga data yang tidak pernah hadir misalnya keterlambatan. Sehingga ketika rapat, kami kebetulan rapat tiap hari Jumat gitu, rapat kita konfirmasi balik ini mau treatmentnya seperti apa bagi anak-anak yang ini. Jadi tidak berlama-lama masalahnya. Kemudian ada juga daftar siswa tidak hadir di hari itu atau di hari yang kita tentukan, jadi harian. Kita bisa cek per hari siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir gitu. Kemudian jurnal pembelajaran setiap guru. Nah, ini saya mencoba-coba menggunakan Power BI walaupun ada juga versi Excel-nya karena ternyata Power BI itu tidak bisa real time gitu. Dia butuh ada refresh datasetnya. Tapi karena tampilannya menarik dan kita bisa berbuat lebih gitu, saya coba gitu. Jurnal pembelajaran per guru. Jadi tadi ya jurnal pembelajaran setiap guru ini harian, maksudnya begini. Jadi hari ini ada berapa mapel, misalnya 15 mapel yang mengajar, itu nanti akan muncul semua 15 mapel dengan data-data misalnya kehadirannya, tepat waktu apa tidak, dan juga terkait refleksinya. Nah, kalau yang jurnal pembelajaran per guru ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru untuk merekap jurnal mereka sebagai laporan. Jadi mereka tidak perlu ngetik lagi, tinggal buka, klik daftar nama mereka, nanti muncul datanya dan mereka tinggal print buat laporan ke dinas. Dan yang terakhir, daftar honor masing-masing guru per bulan. Ini jadi bendahara tidak perlu ngitung-ngitung lagi, sehingga tanggung jawab itu bukan di bendahara. Ketika kemarin bendahara tuh salah ngitung kan dia disalahkan, dia menjadi tanggung jawab dia. Tapi kalau saat ini tidak menjadi tanggung jawab dia karena ya ada di masing-masing. Kalau gurunya nggak ngisi, ya dia nggak dapat honor seperti itu. Jadi jangan salahkan bendahara lagi kalau misalnya dapatnya kurang. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, formnya jurnal kami hanya hadir untuk jam keberapa, kemudian mulai mengisi daftar hadir, evaluasinya, dan di sini kelihatannya di daftar hadir ada satu ya, sebagai contoh ini Bapak Ibu saya baru buat tadi, ada satu yang tidak hadir gitu. Nah, kemudian dikonfirmasi, saya ngisi dia 4 JP dan tepat waktu, kemudian ada konfirmasi balik di grup, jam pertama selama 4 JP Anda dinyatakan tepat waktu. Nah, ini adalah dashboard siswa yang untuk kehadiran per bulan, sehingga ini akan berubah terus sepanjang hari selama 1 bulan itu. Kemudian ini adalah daftar siswa yang tidak hadir di hari itu. Ini tadi saya pakainya tanggal, oh ini salah nih, saya sudah rubah ini di tanggal 7 ya Bapak Ibu. Di hari ini sebenarnya itu siswa tidak masuk, jadi ini yang kelas lainnya itu memang penuh karena sebenarnya mereka tidak masuk hari ini. Yang masuk itu hanya tadi yang saya isi untuk simulasi di kelas 10. Nah, ini adalah rekap harian pembelajaran. Jadi ini kebetulan hanya saya mengisi sehingga ya adanya satu gitu. Tapi kalau ada beberapa guru yang mengisi akan muncul semua nih real time setelah mereka mengisi. Saya cukup merefresh, nanti akan ada semua. Tombol refresh ada di bawah. Refresh nanti akan berubah sesuai apa yang saya tinggal saya data tanggal berapa yang saya mau lihat. Nah, kemudian ini adalah jurnal per guru. Jadi untuk masing-masing guru, misalnya saya, oh ini jurnal saya sudah ada gitu. Jadi
tidak perlu repot lagi buat catatan, bukan buat catatan ya. Artinya ya tidak perlu repot lagi ngetik-ngetik baru gitu kan ya. Karena sudah buat di sini dan langsung ada, tinggal ngeprint aja di akhir gitu. Ini linknya sudah ada, jadi masing-masing guru bisa langsung nge-link, bisa langsung download sendiri gitu untuk ditampilkan di jurnalnya. Kemudian ini yang menggunakan Power BI Bapak Ibu. Ini menggunakan Power BI lebih interaktif. Ini misalnya tanggal 7 saya tinggal klik-klik saja. Kalau tanggalnya 8 di bulan Oktober, maksudnya sudah ada isian yang baru, nanti akan bertambah lagi nih kolom-kolom tanggalnya. Tampilannya lebih interaktif, lebih enak. Sebenarnya sayangnya itu tidak bisa. Jadi walaupun saya nge-refresh pun itu tidak langsung muncul gitu Bapak Ibu. Ternyata butuh waktu sekitar 15 menit. Walaupun di-refresh manual. Kemudian nah ini honornya. Honornya ini untuk di tahun 2022. Jadi bendahara saya cuma butuh klik-klik saja nih Bapak Ibu. 2022 di bulan Oktober, yang hadir tepat waktu maupun terlambat dapat, belajar dari rumah pun dapat. Nah ini adalah jadi misalnya guru ini sudah 18 JP, berarti dia dapat sekian, kemudian berapa hari dia hadir selama sebulan ini. Nah, ini ada total antara biaya transportasi, ada honornya, ada BPJS-nya, secara total sudah muncul. Jadi sangat memudahkan, ini terima kasih banget buat Microsoft, sangat memudahkan saya gitu. Bagaimana memanajemen sekolah, cukup dengan buka Teams pagi, atau misalnya sore gitu kita mau lihat hasil harian ini, dan semua data sudah ada gitu. Semua data sudah ada. Jadi bisa, dan ini bisa dilihat juga oleh teman-teman yang lainnya, teman-teman guru. Terbuka untuk semua, karena memang adanya ini ya di Teams Bapak Ibu. Jadi ada kolom ini kelihatan ya jurnalnya, ini yang untuk Power BI, rekap guru, ini yang untuk masing-masing guru, yang ini untuk hariannya, ini rekap siswa yang seperti tadi sudah saya tampilkan. Sebenarnya ada juga nih terkait Bosnas misalnya, dan ini langsung nge-link ke artinya bukan nge-link, tapi bisa juga diakses di web sekolah kami gitu. Jadi terbuka. Apa saja yang kita sudah keluarkan, dana sekarang tinggal berapa, seperti itu. Ini real time juga, tapi tergantung kapan bendahara ngisi sih. Jadi tidak benar-benar tidak sesuai ketika belanja langsung dapat muncul gitu enggak, karena belum tentu bendahara langsung upload. Demikian Mbak Rima, terima kasih banyak atas kesempatannya. Di video saya tuh saya bilang teknologi Microsoft itu bukan sekedar membantu sebenarnya, karena ternyata teknologi Microsoft itu lebih, kalau bagi saya lebih menantang gitu. Menantang untuk mengeksplor banyak fitur, banyak tools, banyak aplikasi yang ada yang kira-kira bisa membantu kami. Jadi selalu tertantang untuk mencoba hal baru. Terima kasih. Selamat, di sini sudah sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Shalom. Om Swastiastu. Salam budaya. Salam kebajikan. Demikian. Saya kembalikan ke Pak ini atau Pak Mansur. Wah, terima kasih Pak Yandri. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kan udah saya duga nih aplikasinya sederhana. Tapi manfaatnya luar biasa ya. Oke, thank you Pak Yandri. Tapi jangan buru-buru pergi dulu Pak Yandri. Ini saya masih mau beri kesempatan teman-teman MAI untuk bertanya ya Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh raise hand ya. Silakan raise hand Bapak Ibu. Wah, nggak ada yang mau bertanya nih. Karena ini kan sebenarnya saya belajar dari Bapak Ibu MAI juga, Mbak. Jadi ya kayaknya udah pada bisa semua sih masalah ini. Oh gitu ya. Oke deh. Alhamdulillah kalau semuanya udah pada bisa. Saya bertanya. Silakan Bu Roro. Pak Yandri sangat keren ya. Saya itu tadi tuh termangu-mangu Pak, jadi nggak bisa raise hand gitu. Kok bisa sangat keren gitu. Nah Pak, alangkah baiknya dibuatkan tutorial Pak, jadi kita bisa nggak gupoh gitu untuk mengikutinya gitu. Dibuatkan tutorial step by stepnya untuk melakukan seperti itu. Sangat keren Pak. Saya wis jos gandos lah, Bapak hebat, keren. Next video kayaknya ini. Ngerti nggak Pak Yandri, Jos Gandos? Baik, terima kasih Bu. Silakan Pak.
Oke, Pak Yandri, ini kayaknya saya baca di lini chat. Ini pada minta tutorial nih Pak Yandri sama Pak Yandri, boleh nggak dibikinin? Ya udah, ini kayaknya saya udah catat nih. Ini hari ini Pak Yandri dengan topik aplikasi yang on top of Power Automate ini ya, Bapak Ibu. Nah, satu lagi tuh kayaknya kita juga masih ada utang deh, yang kemarin apa namanya, Wonogiri ya. Nah, ini sedang dibuatkan jadwalnya oleh tim Velo Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih untuk masukannya Pak Yandri. Nanti diundang lagi ya Pak Yandri. Langsung ke sesi workshopnya. Langsung ke sesi hands on ya Pak Yandri ya. Oke, tim Velo boleh dicatat ya. Ini request juga dari teman-teman MII untuk sesi Pak Yandri, sesi Pak Budi Prayitno, lalu dilanjut sesi workshop atau hands on dari Pak Yandri ya. Terima kasih Pak Yandri sudah berbagi sore hari ini, luar biasa. Maju terus SMK Jaya Negara Ambon ya, dengan kepala-kepalanya yang hits. Mari, Pak. Oke deh, baik. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya, ya. Ada yang raise Ya. Ada Mas Agus, ada yang mau bertanya. Oh iya, baik. Maaf, ada yang mau bertanya ternyata Pak Yandri. Pak Agus Duyanto, silakan Pak. Raise hand Pak Mansur dulu loh tadi. Pak Mansur raise hand tuh mau bilangin, Mbak Rima, ini tuh ada yang mau nanya. Benar nggak sih? mau nanya juga Mbak Rima. Oh, maaf. Oke, silakan Pak. Tidak di-prank ya. Oke, Pak Yandri, terima kasih. Sebenarnya memang Pak Yandri sudah lama saya untuk berbagi kepada kita, tapi ini kesempatan yang baik. Pak Yandri, yang saya tanyakan tadi, kayaknya ini sudah terhubung ke dinasnya atau masih di lingkungan sekolah Pak? Karena ini kalau terhubung ke dinas, ini akan lebih bagus sih untuk kontrol sekolah, atau seperti apa Pak Yandri? Untuk kepentingan Pak Yandri aja atau semua ini dikontrol laporannya sampai ke dinas? Langsung ya ini ya, Mbak Rima ya? Ya langsung. Oke. Silakan Pak. Ini cukup ya, ini hanya untuk di dalam Pak. Ya karena kami sekolah swasta ya, udah kecil juga. Itu tadi 3 kelas ya Bapak Ibu. 3 kolom aja itu karena memang hanya 3 kelas. Masing-masing jenjang itu cuma satu kelas. Sehingga apa ya, mungkin masih butuh perhatian lebih gitu dari, artinya selama ini sepertinya kurang gitu diperhatikan. Jadi ini hanya untuk di kami saja internal. Sebenarnya ini kebutuhan saya sebagai kepala sekolah, dan ternyata malah berdampak ke teman-teman yang lain juga. Jadi misalnya kayak bendahara bisa lebih mudah juga, kemudian bisa sama-sama refleksi kehadiran siswa, karena memang menjadi masalah juga kemarin, masalah kehadiran siswa itu bisa kita atasi kurang lebih ya cukup signifikan pada saat tahun kemarin itu, cukup signifikan dampaknya, karena bisa dilihat tiap hari, bisa kita pantau dan bisa kita ambil tindak lanjut pada saat itu, dan tiap hari Jumat pun kita evaluasi lagi bersama-sama. Demikian Pak. Jadi masih di internal kami. Oke, terima kasih Pak Mansur. Kita lanjut ke penanya selanjutnya Pak Agus. Silakan Pak. Baik, tadi sebenarnya mau raise hand dari awal, tapi khawatirnya dinilai tidak memberi kesempatan ke teman-teman MII expert begitu, sehingga agak belakangan lah angkat tangannya. Yang pertama saya apresiasi luar biasa Pak Yandri, saya kagum dengan skillnya Pak Yandri sejak awal, sehingga pernah saya undang ya Pak Yandri ya untuk berbagi ke teman-teman begitu tentang skill beliau ini yang luar biasa. Banyak hal yang belum dicoba oleh teman-teman MII expert, tapi beliau yang selalu yang duluan mencoba. Sebagaimana ketika kita dulu belajar Power Automate itu, yang lain standar-standar saja itu Pak Yandri sudah sampai mana-mana, Power Automate-nya sudah dikembangkan. Salah satunya tadi di sisi approval seperti itu sudah beliau kembangkan. Kemudian yang sedikit perlu pengen tahu Pak Yandri, tadi ada sisi
pengukuran parameter ketepatan waktu tadi teknisnya bagaimana Pak Yandri? Tepat waktu tidaknya dihadir tadi. Ya. Baik, Mbak Rima, Bapak Ibu yang lain, ini yang bertanya adalah guru saya nih, saya agak malu menjawabnya. Terima kasih Pak Agus karena sudah, ya saya banyak belajar sih dari Pak Agus. Dan kalau terkait yang Pak Agus tadi tanyakan, yang menjadi parameter itu, jadi itu kan diverifikasi ya, dia hadir apa tepatnya itu oleh Wakasek yang saat itu bertugas gitu. Semacam ada piket lah. Jadi apakah dia tepat waktu atau tidak, yaitu dilihat secara langsung. Gitu. Jadi masih belum, karena gini, karena form kami itu biasanya diisi di akhir kan, karena ada refleksinya. Nah, completion time-nya itu completion time-nya itu kan pastinya sudah terlambat ya kalau dari jadwalnya. Jadi memang kita tidak bisa mengambil mau buat di awal, sedangkan saya membutuhkan refleksinya menjadi poin utamanya sebenarnya, sehingga di akhir tapi itu diverifikasinya dengan langsung ketika memang dia hadir tepat waktu, ya harus dilihat oleh Wakaseknya, karena kami sekolah kecil itu memang mudah untuk melihat itu, dan semua memang terkumpul di ruang guru yang ketika mereka harus mengajar itu terpantau oleh kami. Begitu Pak Agus. Berarti memang di based on observasinya ya Pak ya, pengamatan Ya. langsung. Baik, terima kasih Pak Yandri. Mungkin suatu saat seperti yang disampaikan Mbak Rima, nanti teman-teman butuh share yang lebih detail teknisnya. Terima kasih, sukses untuk Pak Yandri. Sama-sama Pak, terima kasih. Kalau Pak Yandri sama Pak Agus ya, yang saling berdiskusi ini udah teknis banget, mantap nih bapak-bapak ini emang ya. Sang pengajar, kalau Pak Yandri sang apa? Sang pencerah ya Pak. Hebat-hebat deh MI Expert Indonesia, luar biasa. Ini penanya terakhir ya? Atau coba saya cek dulu. Oh iya, ada oke. Pak, ini kepala sekolah juga nih, tapi dari Sinjai. Sama-sama Bapak Kepsek nih. Silakan Pak Sangkur Rijal. Oke, kasih Mbak Rima. Kasih Mas Yandri. Ya, keren. Ya, saya terinspirasi dengan Mas Yandri juga ini dengan postingan-postingan di media sosial. Ya, sehingga alhamdulillah kami pun dengan teman MI Expert yang ada di sekolah mengembangkan sebuah aplikasi ya, tentunya berbasis sama platform dari Office 365. Ya, untuk tadi mungkin pola pengembangan yang dilakukan oleh Mas Yandri adalah sekaitan dengan daftar hadir, daftar nilai, dan lain-lain. Nah, apakah nanti dikembangkan ke depan sekaitan dengan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap para guru? Apakah berbasis ke depan Teams ataukah ada model lain yang akan dikembangkan oleh Mas Yandri? Nah, kalau kami sendiri di sekolah kami di SMP Negeri 1 Sinjai ada aplikasi yang kami coba kembangkan juga, walaupun memadukan dua platform antara ya Microsoft dan yang lain kita padukan. Ya, mungkin ke depan kami mencoba juga bahwa aplikasi ini tentunya akan terkoneksi seperti tadi masukan dari Master Pak Mansur, akan terkoneksi dengan pihak dinas pendidikan agar apa yang kami lakukan di sekolah itu bisa terkoneksi langsung dengan dinas pendidikan. Ya, jadi hal-hal seperti inilah mungkin akan menjadi sumber inspirasi kita sebagai pemimpin pembelajar. Dan ya, saya sekali lagi keren Mas Yandri. Mudah-mudahan nanti saya kontak bisa berbagi, kita saling sharing, mungkin penyempurnaan aplikasi itu ke depan nantinya. Saya juga butuh masukan-masukan dari para master-master kita. Kasih salam maca dari Sinjai. Salam maca. Baik, terima kasih Pak Samsul Rijal.
Ya Bapak Ibu, kita belum ada ini ya, MIE 2022 di Facebook maksudnya grupnya. Dan yang Indonesia saja gitu. Akan lebih baik kayaknya kalau yang Indonesia. Jadi ketika kita mau berbagi karya itu bisa ada tempatnya gitu. Kalau untuk supervisi Pak, saya belum kepikiran sebenarnya karena apa ya? Saya bahkan baru selama jadi kepala sekolah baru sekali melakukan supervisi. Dan ini kayaknya kepala sekolah yang gagal. Karena ada beberapa lain misalnya terkait apa, dana BOS, misalnya transparansi dana BOS itu yang lagi saya kejar. Kemudian terkait apa, Sarpras. Jadi siapa ya kemarin yang dulu di Monthly Call, Mas Hiski apa Hiski kalau nggak salah, yang pernah juga share terkait di situ. Jadi saya mau mencoba seperti itu yang lagi dalam pikiran saya Pak Samsul. Jadi transparansi dana BOS saya masih ingin perbaiki. Kemarin sudah sempat buat tapi menurut saya masih belum maksimal. Pengennya buktinya tuh bisa langsung kelihatan gitu. Dan sebagai gambar bukan sebagai link. Kemudian yang berikutnya terkait Sarpras. Jadi pengennya Sarpras saya itu bisa terdata dengan baik dan ketika ada yang minjem itu kita bisa melakukan ada form-formnya begitu sehingga tahu barang ini lagi dipinjam siapa dan kapan harus balik, semacam itulah. Itu yang saat ini menjadi harapan. Kurang lebih itu. Kalau untuk supervisi belum, karena saya belum melihat format yang standar itu yang saya butuhkan ya, yang sekolah butuhkan bukan dari yang dinas itu seperti apa, itu kami belum dapat format yang baik. Yang kemarin saya sudah mencoba supervisi tapi format yang ada itu kayaknya panjang banget dan lebih ke administrasi. Saya lagi mencari yang lainnya, memikirkan kira-kira untuk instrumennya apa yang dibutuhkan dan yang bisa didigitalisasikan. Agak ribet ya saya ngobrolnya. Ya begitu kurang lebih Pak Samsul. Terima kasih. Terima kasih Pak Yandri. Oke Pak Samsul, semoga menjawab ya. Memang nih Pak Yandri gayanya khas banget loh, ini orang teknis nih ya. Oke deh. Ternyata masih ada satu lagi Pak Yandri. Semoga masih berkenan ya Pak Yandri. Ini penanya terakhir ya, karena sudah jam 15.51. Oke, kalau yang ini calon kepala sekolah di Madiun, di Kota Madiun. Amin. Silakan Pak Hamdan. Ya, terima kasih Mbak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Ini pertanyaannya sebenarnya hanya share aja lah Bapak Ibu. Saya tadi sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Yandri. Kelihatannya kedua kali saya menyaksikan Pak Yandri mempresentasikan ini ketika sebelumnya dulu ada di MI Connect. Mungkin sebuah masukan saja untuk teman-teman Velo. Ini kemarin seingat saya dari kegiatan MCI untuk Microsoft Certified Educator, teman-teman Velo sudah berhasil menyusun sebuah panduan yang enak, asik untuk kita pelajari sehingga hampir saja bisa menjadi sebuah buku saku bagi kami untuk belajar lebih banyak. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi seperti hal-hal yang tadi, seperti yang kemarin juga dipresentasikan di reaktor, seperti yang juga disampaikan Mas Yandri, Power BI, Power App, itu kalau bisa dibikinkan sebuah buku saku yang tanda kutip setiap saat bisa saja kami ikut di daerah itu bisa mempromosikan kepada pelaku-pelaku pendidikan termasuk untuk penentu kebijakan di dinas tentunya dengan adanya berbagai fasilitas dari Microsoft dengan berbagai platform dan implementasinya, saya kok yakin merasa bahwa itu sangat dibutuhkan di saat ini. Buktinya sekarang saja surat-surat itu sudah mulai digital. Padahal kalau kita mau di
berbagai platform yang kemarin dipresentasikan termasuk yang disampaikan oleh Pak Yandri itu bisa sekali bermanfaat. Dan saya yakin juga kalau nanti ada muncul buku saku, saya mungkin akan lebih terbantu di daerah untuk bagaimana menjelaskan kepada pelaku-pelaku pendidikan tersebut. Termasuk yang tadi reading progress, itu kalau ada panduan yang, oh ini buku saku tentang reading progress, kita buka di dalamnya ada panduan Indonesia. Seperti itu mungkin Mbak Rima yang bisa saya berikan sedikit untuk masukan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanggapi lebih dahulu Pak Yandri, silakan. Kayaknya bukan ke saya itu ya, tapi ke Kata Microsoft. Pak Yandri, Pak Yandri langsung deg-degan dia disuruh bikin buku Pak saku. Yandri sebagai fellow ya. Bukan Pak, saya expert Pak, belum fellow. Oh masih di expert. Oh iya. Ya. Tapi luar biasa loh Pak Hamdan. Ini kita tahun depan sudah fellow. Amin ya. Enggak, Pak Hamdan ini klik banget karena ini juga sedang dibahas di Microsoft sendiri, di Microsoft Edu ya. Jadi kita ini tim Edu ini sedang berpikir kira-kira teman-teman MIE Expert ini butuh diperlengkapi dengan apa ya supaya bisa bantu pitching-pitching nih ke dinas pendidikan, ke kepala sekolah, pengawas dan lain sebagainya ya. Pemangku kebijakan lah ya atau pengambil keputusan ya. Begitu Bapak Ibu, supaya bisa membantu ketika misalnya mau sharing tentang pengalamannya menggunakan teknologi Microsoft dalam pembelajaran gitu. Nah, saya mau dengar dari Bapak dan Ibu semua. Kalau tadi Pak Hamdan katakan kita kayaknya butuh buku saku nih buat nemenin kita untuk bertemu dengan para pengambil keputusan ini gitu. Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada ide-ide lainnya yang bisa mensupport Bapak dan Ibu, misalnya ketika akan bertemu dengan para pengambil keputusan, monggo dong, tolong diinfo ke saya, ke Mas Fikri, ke Pak Arief gitu ya, supaya kita bisa mendukung Bapak dan Ibu semua untuk kebutuhan itu gitu. Ini selaras ya dengan apa yang tadi disampaikan Pak Arief Susena ya pas welcome speech tadi. Yang beliau berharap bahwa teman-teman MIE Expert ini bisa mendukung juga Microsoft Education dalam sisi bisnisnya ya Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih loh Pak Hamdan. Terima kasih. Saya yakin sih Bapak dan Ibu semua tuh pengen cerita karena emang Bapak dan Ibu benar-benar sudah merasakan manfaatnya ya di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing di sekolah maupun di daerahnya ya Bapak dan Ibu. Oke, untuk sesi berbagi Pak Yandri, apakah masih ada yang ingin disampaikan Pak? Terima kasih banyak Mbak Rima, Microsoft Indonesia atas kesempatan, Pak Mansur yang sudah mengontak saya dan Bapak Ibu Fellow dan teman-teman MIE Expert lainnya. Ya semoga tidak mengecewakan ya Bapak Ibu hasil belajar saya, karya saya, semoga tidak mengecewakan dan semoga kita bisa berkarya lebih banyak lagi ke depannya bersama-sama. Dan Mbak Rima tadi sempat sampaikan kalau melalui video-video tadi jadinya bisa kelihatan ya wajah-wajahnya. Tapi wajah yang tadi di video saya tuh wajah palsu loh Mbak. Jadi kalau mau lihat aslinya ya panggil dong kita semua ke Jakarta gitu ya. Atau kemana gitu. Onboardingnya nggak virtual lagi. Terima kasih Mbak Rima. Amin. Pak Hamdan jadi dirjen lah biar diangkat semuanya ke Jakarta dibawa ke daerah. Pak Yandri deh, Pak Yandri. Pak Yandri itu. Amin ya. Bu Anas nih mestinya sudah jadi wakil gubernur ini. Saya ketemu sejak 2012 sampai sekarang awet muda. Oh gitu ya Pak. Waduh, terima kasih. Bocorannya pokoknya kalau setiap sama Pak Andri saya paling kecil di pinggirnya Pak Andri. Gitu ya Pak. Ini pakai formalin ini, jadiin awet muda. Oke. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu MIE Expert sekalian. Ini luar biasa banget ya. Sampai
Ini kita udah 3 jam loh Bapak Ibu, ternyata ya. Dan kita masih pada setia nih, kayaknya dari awal angka partisipannya bergerak kurang lebih naik turun sedikit, tidak banyak yang meninggalkan kegiatan onboarding ini. Ada 1-2 tadi yang japri karena kendala sinyal, jadi tidak bisa melanjutkan tapi akan melihat recordingnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu semuanya sudah hadir tepat waktu dan juga mengikuti sampai dengan akhir virtual onboarding kita di hari yang pertama ini. Masih ada hari kedua besok. Saya mau ingatkan khusus untuk besok Bapak Ibu, dress code-nya adalah t-shirt yang warna hijau ya. Hari ini kayaknya nggak ada yang saltum, semua pakai rompi ya. Terus pakai usahakan ya Bapak Ibu pakai hiasan kepala dari daerahnya masing-masing ya, provinsinya masing-masing. Nanti penampilan terbaik ya akan dinilai oleh tim Velo dan akan mendapatkan hadiah yang menarik. 1 untuk MII pria, 1 untuk MIII wanita ya. Jadi pastikan penampilannya harus super keren ya biar seru nih onboard kita walaupun dari rumah ya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Mungkin dari tim Velo ada tambahan sebelum kita menutup onboarding hari ini? Ada Mbak Rima? Silakan Pak Mansur. Oke, keren sekali Bapak Ibu semuanya. Ini kegiatan kita selama ini biasanya hanya sampai 1-2 jam. Ini sudah 3 jam masih tetap setia dan bertahan untuk saling silaturahmi, saling berbagi di tempat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk ada beberapa informasi. Yang pertama yang disampaikan Mbak Rima tadi bahwa video flip grip yang disampaikan kemarin itu mohon dimasukkan batasnya sampai hari ini pukul 23.59. Jadi saya perlihatkan dulu Bapak Ibu. Sangat keren sekali kalau saya melihat flip gripnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ini sudah sangat keren sekali. Yang masuk sampai hari ini adalah 100 Bapak Ibu respons. Ini nih terlihat seperti kok video saya yang paling atas ya. Ini ada 4 komentarnya Bapak Ibu. Jadi ini semuanya keren-keren Bapak Ibu. Saya sudah melihat kecuali yang selama onboarding tadi saya belum memberikan komentar. Kalau yang masuk kemarin itu semua sudah saya berikan komentar dan saya sudah melihat satu persatu Bapak Ibu. Nah ini cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Ini Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu. Jadi silakan saling meminta atau melihat video teman-teman kita. Siapa tahu ada yang bisa kita ambil sebagai inspirasi ke depan dalam rangka mengemban tugas kita, amanah kita sebagai expert dari Bapak Ibu. Itu mungkin informasi pertama. Yang kedua, sebagai dokumentasi kita Bapak Ibu, saya sudah membuatkan pengumpulan Twibbon karena saya lihat di grup itu sudah banyak sekali foto-foto Bapak Ibu. Tapi yang dimasukkan di sini nanti di kelas tim kita ini saya sudah buatkan Bapak Ibu. Di sini informasi yang tadi di sini mana ya? Ini Bapak Ibu. Jadi ini informasinya. Nanti linknya Bapak Ibu ambil dari sini. Sorry Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Silakan kumpulkan di sini Bapak Ibu. Silakan masuk di kelas tim kita. Kemudian masukkan link di sini. Di fotonya. Jadi ketentuannya cukup 1. Kemudian diusahakan menggunakan rompi kita, baik kalau belum paketnya belum data yang baru, silakan pakai rompi yang lama. Kemudian t-shirt boleh hitam, boleh hijau Bapak Ibu yang baru. Kalau perlu yang baru. Nah itu Bapak Ibu. Hasil saya lihat tadi hasilnya sudah banyak yang masuk juga Bapak Ibu. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Ini contohnya sudah banyak di sini yang masuk itu sudah kurang lebih 30 tadi sudah 32 yang masuk di sini Bapak Ibu. Ini kita sudah semuanya kan bagus. Nanti kita akan share Bapak Ibu, siapa tahu ada yang membuatkan video atau apa atau apalah display dan sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa ambil semua ini foto teman-teman. Oleh karena itu kami tunggu video-videonya Bapak Ibu, foto
timbulnya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah saya berharap mewakili teman-teman fellow bahwa kalau bisa kita kan setiap bulan ada beberapa kegiatan Bapak Ibu, baik itu Monty Call, kemudian webinar dan sebagainya. Kita berharap minimalnya seperti ini pesertanya. Tadi ini sudah lebih 100, alhamdulillah Bapak Ibu, karena kita di sini adalah satu kesatuan. Apa istilahnya? Karena itu tetap kita saling belajar dan belajar. Sini tempat kita untuk belajar Bapak. Kenapa? Karena memang kegiatan ini kita dulu sebagai member yang harus mengetahui, setelah itu baru kita bisa share ke teman-teman. Kenapa kita tidak buat secara publik, mengundang seluruh orang, seluruh guru. Kita berharap kompetensi kita sebagai member harus lebih dulu mengetahui daripada orang lain, baru kita share Bapak Ibu. Kemudian apalagi yang masih ada tertinggal. Sekira cukup itu Bapak Ibu. Sampai jumpa besok siang dengan waktu yang sama Bapak Ibu, dengan pakaian yang berbeda, dengan wajah yang berbeda, wajah tetap tapi penampilan yang sama Bapak Ibu. Kalau wajah yang berbeda kata Pak Yandri harus diundang ke Jakarta Pak. Saya belum diundang nih. Tadi ada yang belum, kayaknya fellow kita masih ada yang belum berkenalan sih. Pak Tri Budi, Pak Tri ada di sini Pak Tri? Pak Rivial? Oke. Saya mengecek Bapak Ibu, kurang lebih masih ada 50 teman kita. Yang izin tadi sama saya baru 3, yang lainnya tidak ada kabar. Ya, kalau saya sih sebagai wasit itu harus kartu kuning. Ya, kalau sudah 3 kali harus kartu merah sih kalau saya wasit. Karena kecuali ada laporan ya kita bisa berikan apa namanya dispensasi, tapi yang tidak ada laporan sih itu juga tahu apakah tahu informasi kita onboarding hari ini atau tidak. Ini yang perlu dicari tahu, kenapa tidak hadir, apakah informasinya onboarding diketahui atau tidak. Karena kalau kita melihat di grup juga semua sudah masuk. Jadi oleh karena itu kalau ada di antara teman-teman kita yang tidak ikut hari ini, mohon disampaikan untuk bisa hadir besok. Begitu saja Mbak Rima dari saya. Terima kasih. Kepada Vero lain. Ini wasit kelas olimpiade ini mah ya. Luar biasa, nggak kaleng-kaleng wasitnya. Langsung kasih kartu kuning Bapak Ibu. Baiklah. Pak Mansur, terima kasih. Ada satu Pak yang terlupa. Kita belum foto bersama Pak. Ya. Pak Mansur. Mas Agus lagi. Mas Agus bisa bantu Mas Agus? Studionya kayaknya lagi nge-lag ya Pak. Pak Mansur boleh stop sharing dulu Pak. Stop share dulu. Oke, sip. Ayo Bapak Ibu, kameranya dinyalakan semua, rambutnya dirapikan, rompinya dirapikan. Kita akan mengabadikan momen hari pertama onboarding bersama-sama ya. Juru kameranya siapa ini? Tolong aba-abanya dong. Mas Agus saja, Mas Agus. Siap Pak Mansur, Bapak Ibu seperti biasa juga bisa membantu. Nanti langsung share ke grup saja ya. Mbak Rima, salam expertnya, bisa dibantu diingatkan lagi. Salam expert, silakan Bapak Ibu letakkan salam expertnya. Bentuk huruf E ya, Bapak Ibu ya, huruf E tangannya, expert. Oke, Ibu. Oke, kita ambil hitungan mundur 3, 2, 1. Saya simpan dulu Pak Mansur, Pak Hamdan dan Bapak Ibu yang lain monggo bisa membantu juga untuk nyimpen juga. Kamera saya. Gaya kedua apa Mbak Rima?
Hormat. Hormat, oke, hormat untuk bangsa kita, ya, negara kita yang kita cintai. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Mansur. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu, mari ramaikan media sosial kita dengan atribut-atribut MI Expert kita ya Bapak dan Ibu ya. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu di esok hari. Masih di jam yang sama, jam 13 sampai jam 16. Di sesi kedua nanti lebih banyak di-lead sama tim fellow ya Bapak Ibu, karena akan ada informasi mengenai program kerja MI Expert 2022-2023. Kita juga masih akan ada sesi narasumber ahli atau expert session, yaitu sesi mengenai peluang MI Expert untuk bisa berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Narasumbernya nanti adalah Pak Imran Inosinong, beliau adalah Kepala BPMP ya, BBPMP Sulawesi Selatan. Nah, ini jadi teman-teman dari Sulawesi Selatan wajib hadir semua pasukannya nih ya. Banyak loh MI dari Sulawesi Selatan, luar biasa. Dan juga nanti masih ada sesi teknologi update. Mas Fikri besok akan membawakan sesi mengenai Teams homepage Bapak Ibu. Ya, ini juga keren banget Bapak Ibu, kita belajar sama-sama dari Mas Fikri mengenai tim homepage ini ya, bisa untuk apa aja gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, mungkin sekian dari saya Bapak dan Ibu. Sampai jumpa besok, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa dress code-nya hijau dan pakai hiasan kepala ya. Bye-bye Bapak Ibu, sampai jumpa. Sehat-sehat. Subscribe. Terima Kata kasih. saya jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih Mbak Rima, teman-teman dari Terima Velo. kasih. Assalamualaikum. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum.